Terlebih dahulu kita akan membahas tentang sejarah kekuasaan kehakiman. Sejarah kekuasaan kehakiman telah mengalami perkembangan yang sangat panjang, sesuai dengan situasi dan kondisi politik yang terus berkembang menurut era ketatanegaraan yang mengikutinya. Untuk melihat sejarah perkembangan kekuasaan kehakiman tersebut, ada 3 tahapan. Yang pertama, masa pemerintahan Hindia Belanda, yang kedua, masa pemerintahan militer Jepang, dan yang ketiga ada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus mengikuti asas-asas hukum yang sesuai dengan pasal 2 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang asas-asas tersebut dikelompokkan melalui instrumen-instrumen penegakan hukum seperti lembaga peradilan, hakim, pengadilan, subjek hukum, dan putusan. Mahkamah Agung, fungsi peradilannya ialah pengadilan tingkat kasasi. Dalam Mahkamah Agung, fungsi pengawasan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Di dalam Mahkamah Agung, fungsi pembinaan berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan pengadilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Adapun badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu pertama peradilan umum, kedua peradilan agama, ketiga peradilan militer, dan yang terakhir peradilan tata usaha negara. Peradilan umum. Dasar hukum. Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Junto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37 /PUU Strip X /2012. Klasifikasi pengadilan. Pertama, pengadilan negeri. Bentuknya adalah pengadilan tingkat pertama. Kemudian, tugas dan fungsinya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun kedudukan dan yurisdiksinya berada di kota madya atau kabupaten. Selanjutnya, pengadilan tinggi. Fungsi peradilannya ialah pengadilan tingkat banding. Fungsi pengawasan. Pengadilan tinggi mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera atau sekretaris, panitera pengganti, jurusita atau jurusita pengganti, dan pegawai di daerah hukumnya, serta terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara, administrasi umum, serta pembangunan. Pengadilan militer. Sesuai bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Pengadilan militer merupakan lingkungan peradilan militer di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengenai justisiabel, peradilan militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh militer berpangkat kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana maupun pelanggaran, baik masih berdinas aktif atau orang-orang yang tunduk kepada kekuasaan peradilan militer.
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, baik teknis yudisial maupun non-teknis yudisial, peradilan militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung. Yaitu pengadilan agama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 24 ayat 2, bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, bersama badan peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, yang merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Peradilan agama ini bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, yaitu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah, dan memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya. Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan mulai terjadi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan antara lain peradilan tata usaha negara. Kewenangan hakim dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana disebutkan bahwa kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa administrasi berada pada hakim atau Peradilan Tata Usaha Negara setelah ditempuh upaya administratif.